Tata kelola pariwisata di Nusa Penida perlu segera dibenahi. Pasalnya, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata belum sebanding dengan menggeliatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke pulau tersebut. Bahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan masih menjadi bumerang ke pariwisataan di pulau yang dijuluki The Blues Paradise Island tersebut. Selain sempit, kualitas infrastruktur jalan juga cepat rusak, hancur dan jebol ketika diterjang banjir. Ketua Komisi 4 DPRD Bali yang juga mantan Bupati Klungkung 2 periode, Inyoman Swirte mengakui bahwa tata kelola infrastruktur pariwisata di Nusa Penida memerlukan master plan secara menyeluruh, sehingga di mana berbuat apa bisa dilakukan secara terencana. Sebab selama ini tata kelola pariwisata Nusa Penida dikelola secara parsial atau tidak menyeluruh, sehingga permasalahan pariwisata Nusa Penida tidak pernah habisnya. Suwirte menyadari bahwa pariwisata Nusa Penida mulai tumbuh dan berkembang secara maksimal sejak tahun 2017. Dalam kurun waktu yang singkat dengan kunjungan wisatawan yang begitu tinggi, pemerintah Kabupaten Klungkung yang dipimpinnya saat itu kelabakan dalam menata pariwisata di Nusa Penida. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD Bali dan OPD yang menangani pariwisata, termasuk Dinas Kelautan terkait kawasan konservasi perairan KKP di Nusa Penida untuk menata Nusa Penida menjadi destinasi pariwisata yang lebih baik. Apalagi Bali saat ini sudah memiliki rencana tata ruang dan wilayah RT/RW yang akan dijadikan pedoman dalam menata infrastruktur kawasan Nusa Penida. Terkait konsep One Kid, One Destination, diungkapkan ada 16 destinasi di Nusa Penida harus ditata dengan apik, sehingga wisatawan yang datang ke Nusa Penida melihat ada pembaharuan destinasi wisata di sana. Konsep ini memerlukan anggaran sehingga kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klungkung, pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah pusat sangat penting dilakukan. Terkait infrastruktur jalan, Swirte menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Nusa Penida 100% sudah teraspal. Namun karena wisatawan terlalu ramai, maka mobilitas kendaraan meningkat yang menyebabkan jalan cepat rusak. Untuk itu, pelebaran dan meningkatkan kualitas aspal sangat penting dilakukan. Terkait rencana jalan lingkar, Swirte mengatakan bahwa jalan lingkar di Nusa Penida dulu memang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Bahkan pemerintah Klungkung diberikan dana 1 miliar rupiah untuk membuat perencanaan. Anggaran untuk membangun jalan lingkar ini sebesar 750 miliar rupiah di luar pembebasan lahan. Tahap sosialisasi hingga sampai pada tingkat appraisal telah dilakukan. Namun demikian, jika pembangunan jalan lingkar itu dilakukan ke depannya, tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Sebab seiring perkembangan pariwisata di Nusa Penida, saat ini harga tanah sudah mulai meningkat, sehingga dikhawatirkan masyarakat Nusa Penida tidak mau memberikan tanahnya secara cuma-cuma. Ketut Winata, Bali Pos.